Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Arduino WordPress. Setelah cukup lama tidak mengupload video dan melanjutkan seri tutorial Manscaped, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tutorial Manscaped tersebut. Pada tutorial sebelumnya kita telah belajar bagaimana membuat sebuah project baru, kemudian melakukan setting define geologi, mulai dari penginputan model, pembuatan material kelas, dan akhirnya kita melakukan validasi terhadap model kita, yang dimana menghasilkan seperti dapat dilihat di layar. Kita dapat mengetahui volume dan massa dari material yang ingin kita cari, juga grade-nya. Langkah selanjutnya kita akan masuk kepada setup schedule. Pada bagian setup schedule ini kita akan melakukan setting atau memasukkan sejumlah parameter-parameter yang kita inginkan dalam membuat sebuah schedule penambangan. Pada tutorial ini kita akan menggunakan beberapa parameter untuk menentukan umur dari tambang kita, umur awal dari tambang kita, atau sekedar perkiraan awal dari tambang kita berdasarkan target produksi bulanan kita. Tapi sebelum itu kita perlu menyiapkan beberapa data. Data yang kita butuhkan merupakan data yang sudah kita diolah di Surfax sebelumnya, yaitu mulai dari desain pit penambangan kita, sehingga kita bisa membuat sebuah constraint blok model yang akan kita input ke dalam lokasi kita. Contohnya seperti ini. Ini contoh desain pit yang telah saya siapkan berdasarkan blok model yang sudah kita input sebelumnya di Manscaped. Saya sudah membuat desain penambangannya. Dalam proses penambangannya saya akan membuat ini menjadi dua bagian, yaitu bagian A atau stack 1 dan stack 2. Ini stack satunya ketika sudah saya bagi nih, dan ini total dari statsnya. Dari desain ini kita akan memotong blok model sesuai setsnya. Ini pula sudah saya buat. Untuk sets pertama, constraint-nya akan seperti ini. Constraint inilah yang akan kita masukkan ke dalam Manscaped untuk membatasi blok-blok mana yang akan kita tambang untuk stage pertama. Kemudian untuk stage kedua, seperti ini. Ini adalah sisa dari stage pertama yang akan kita tambang berikutnya. Oke, kita langsung masuk aja kembali ke software Manscaped-nya. Kita ke bagian location terlebih dahulu. Sebelumnya sini ada bagian activities, saya jelaskan mungkin sambil, walaupun kita tidak gunakan. Bagian activities ini untuk melakukan rencana untuk pengeboran dan peledakan. Untuk sementara kita skip dulu. Kita masuk ke bagian location. Bagian location ini kita diminta untuk menginput parameter lokasi bentuk dari blok model yang akan kita tambang. Ini sebelumnya udah saya buat stack 1 dan stack 2. Bagaimana cara membuat ini? Kita cukup melihat menu di samping ini. Ini ada beberapa menu. Pertama ini ada menu location. Location berarti tempat atau constraint penambangan yang akan kita buat. Kemudian di sini ada stockpile, kemudian ada pula mill, proses ini biasa mill,
kemudian ada Wisdom atau fill location. Kita pilih location dulu, tinggal klik di mana musim penyimpanannya. Ini contohnya stack 3. Terus saya delete aja dulu. Kita buat set 2, simpan di sini. Set 2 jenisnya adalah surface main, tambang terbuka. Nah, di sini kita menginput constraint yang telah kita buat sebelumnya. Constraint type-nya pilih constraint file. Kita centang insert karena yang kita tambang tuh yang berada di dalam constraint tersebut, constraint block model tersebut. Karena constraint 2 yang tadi kita buat. Oke. Kemudian di bagian mining ini ada beberapa parameter yang harus kita isi pada kolom metode. Ini metode lebih ke bagaimana cara penggalian tambang nantinya, apakah berdasarkan bench atau polygon atau yang lainnya. Kita pilih berdasarkan bench dulu atau benches, kemudian bench positionnya. Ini bench position maksudnya perhitungan satu bench itu pada elevasi berapa. Kita pilih ada middle, top atau bottom. Saya gunakan middle di sini. Kemudian pada first bench elevation ini lebih ke elevasi dari pit penambangan kita, yaitu elevasi awalnya, kemudian elevasi akhirnya. Elevasi awalnya karena prosesnya yang kita pilih adalah bench positionnya middle, berarti first bench elevationnya kita pilih elevasi pada posisi middle. Kalau kita menggunakan top, berarti first bench elevationnya ada di paling atas. Untuk first bench elevation di 375, untuk luasnya di 205. Ini tinggi bench kita 10 meter. Ini ini directionnya, arah penambangannya kita ke arah utara. Kemudian ada di sini consolidate block. Ini lebih ke ukuran blok model yang akan ditampilkan atau yang akan digali per periodenya. Kita buat ukurannya 50 per 50 kali 50. Ini juga kita dapat ubah warnanya di sini. Untuk stack 1 juga sebelumnya sudah saya buat. Oh ya, di sini kita dapat mencentang consolidate block. Ini gunanya untuk membatasi blok model kita. Misalnya ada blok model yang ada di bagian paling pinggir, dengan menginput consolidate block ini, dia akan terpotong sesuai bentuk dari pitnya. Bukan kalau tanpa ini bloknya tuh akan ada yang keluar dari bagian dari desain pitnya. Berarti bentuknya adalah string. Langkah selanjutnya kita ke material flow. Ini lebih ke untuk menempatkan aliran dari penambangan kita atau proses pengangkutan dari arah penambangan kita ke arah mana. Mungkin kita akan menjelaskan pada tutorial selanjutnya. Kemudian precedence, bukan saja pada selanjutnya. Kemudian pada bagian production, tanda-tanda seperti alat muat ini itu dibuat di bagian production.
sebelumnya ini sudah saya buat sebelumnya. Untuk menambahkan resource baru atau alat baru, tinggal ketik dulu ini create new resource. Misalnya kita gunakan PC C6000. PC 6000. Nah, kita ke resource capacities. Nah, akan muncul di sini. Kita harus menginput kapasitasnya berapa. Kita pilih dulu berdasarkan volume atau massa. Kita pilih volume, anggap aja ini seandainya 45.000. Ini kapasitas produksinya sebulan 45.000 metrik kubik. Selanjutnya kita ke bagian production rate. Nah, karena kita sudah membuat resource sebelumnya, kita bisa mengganti ini. Kita ganti saja pada bagian state kedua. Kemudian parameter yang kita pilih max rate, maksudnya adalah pada proses penggaliannya akan menggunakan kemampuan maksimal dari alat tersebut, di mana volume, di mana value atau kemampuannya sebesar 45 metrik kubik. Location constraints kita abaikan saja. Ini juga namanya constraint lokasi atau membatasi lokasi pengerjaan. Misalnya dalam stack 1 maupun stack 2 ada pergantian alat atau apa. Nah, kita bisa menginputnya dengan location constraints. Bagi activities ini, jika kita melakukan activities di sini, kita ke bagian parameter. Parameter ini kita abaikan dulu. Ini mungkin akan bagian dari tutorial improving schedule, baru kita akan gunakan parameter ini. Kita lanjut ke bagian kalender. Nah, pada bagian kalender ini ada beberapa tipe pengerjaan, tuh waktu kerja dan waktu libur. Dalam penambangan sendiri cenderung ya waktu kerjanya selama kita bisa operasional, kita akan operasional. Mungkin yang akan membatasi kita adalah hari libur ataupun hujan. Untuk pada tutorial ini kita akan memasukkan parameter hari libur, karena hujan kan perlu dihitung berapa perkiraannya kapan. Nah, kita menginput aja hari-hari libur yang sudah pasti dilakukan. Yaitu pertama sini sebelum saya buat ada flat service, itu tiap 1 minggu akan diulang, harinya hari Minggu. Duration ini 0,5, maksudnya setengah hari. Kalau ternyata flat service-nya 1 hari, berarti durationnya 1 di sini. Bukan frekuensinya seminggu 1 kali. Kemudian ada Christmas rebate age-nya per tahun akan diulang. Ini masih terlalu jadul, anggapnya kita pengerjaannya di tahun 2022. Kemudian Lunar New Year, ini kita ganti aja, ini New Year aja, tahun baru aja. Ini kita hapus saja semuanya. Nah, ini once kita ganti juga dia per years, tanggal 1 tahun, berarti udah tahun 2023. Karena ini pertengahan 2022, kita mungkin merencanakan penambangannya bulan depan. Jadi kita buat per libur tahun baru terdekat di tahun 2023 dan akan berulang setiap 1 tahun dengan durasinya 1 hari full, tidak operasional. Kita mungkin tambah lagi dengan Idul Fitri. Untuk Idul Fitri ini karena tanggalnya berubah-ubah, jadi kita perlu menginputnya tiap tahun, yaitu menggunakan
once. Pasti pada tahun 2022 kira-kira lebarannya tanggal 2, kemudian tahun depannya once lagi, karena setiap tahun berbeda-beda ya kita nggak bisa membuat reputasi berdasarkan tanggal, kita harus menginputnya satu-satu. Anggap saya mundur 1 bulan, berarti April. Ini hanya perkiraan saja. Kita tambah lagi, mungkin bisa jadi umur tambang kita bisa lebih dari 3 tahun mungkin. Kita ganti lagi di sini. Ini liburnya hanya 1 hari, jika liburnya bisa sampai 2 hari, kita bisa menginput sini start dari hari apa sampai hari apa. Kita sudah membuat jadwal liburnya. Jadwal libur ini kita akan input ke dalam resource kita, yaitu Sovelfit dan PC 6000. Pertama ini Idul Fitri belum ada. Ini flat service kita masukkan. Christmas sudah ada, New Year sudah ada, Idul Fitri kita masukkan. Berarti resource kita akan berhenti beroperasional sesuai dengan jadwal libur yang telah kita buat. Selanjutnya untuk bagian target, sama ini bagian dari improvement schedule. Ini lebih ke target kualitas kadar yang akan kita masukkan dalam meal processing. Kita skip aja dulu, kita langsung ke bagian create schedule. Pertama kita tentukan dulu periode kita. Satu periode kita hitungnya per apa, kita anggap per bulan aja. Kemudian berapa periode perkiraan awal kita, mungkin kita buat dulu 3 tahun. Kalau 3 tahun dikali 12 sama dengan 36 bulan, 36 periode. Startnya dari ini kita masukkan dulu, startnya dari bulan, menurut saja bulan April. Tahun kita ubah dulu, ini project lama soalnya. April misalnya per tanggal 1 April, maka and just before nya 3 tahun langsung 2025. Oke, kita langsung create schedule. Ternyata umur tambang kita hanya pada sampai 22 periode, itu sekitar 2 tahun. Kita bisa buat di sini memperkecilnya supaya tampilannya lebih baik. Kita lihat 22 tahun. Kita lihat volume atau masa yang akan digali tiap bulannya. Yang hijau adalah stack pertama menggunakan Sovelfit, kemudian yang warna biru ini stack 2 yang kita gunakan PC 6000.
Jadi besi 6000 kapasitasnya lebih banyak, jadi kelihatan produksinya lebih gede. Kemudian ada stripping ratio. Stripping rasionya 95%. Yang digali adalah sekitar 1:9,5. Ini juga 55. Untuk stripping rasio pun sebenarnya kita dapat melakukan settingan terhadap stripping rasionya. Mungkin akan dijelaskan juga pada tutorial improvement schedule. Ini stripping rasionya berdasarkan maksimal atau proses software mencari yang paling ekonomis seperti apa menurut software itu. Tapi ini masih terlalu dini karena hanya masukkan beberapa parameter yang terbatas. Kalau kita masukkan parameter yang lain seperti cara penambangannya seperti apa, kemudian seperti parameter di sini lah. Di sini banyak banget parameter yang bisa kita masukkan yang akan mempengaruhi schedule kita. Bahkan ketika kita udah menambahkan lokasi, di sini ada mill processing, di sini stock file processing, bagaimana alur pengangkutannya sampai ke mill, kemudian targetnya berapa, parameter kualitasnya kadarnya berapa, itu pasti akan mempengaruhi dari schedule kita ini. Karena parameter yang terbatas, dia hanya menyesuaikan yang paling optimal seperti apa. Kita lihat grade-nya. Demikian tutorial kali ini. Mungkin pada tutorial selanjutnya kita akan bagaimana membuat material move on atau aliran materialnya seperti apa, sehingga nanti pun kita akan membuat reportnya seperti apa, sehingga tahu berapa jumlah yang masuk ke dalam stock file, mau menginput stock filenya gimana, millnya bagaimana, alirannya seperti apa, atau alur perpindahan materialnya seperti apa nanti pada tutorial setelahnya, yaitu material move on. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.